Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani Lain. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bendera, lambang negara, dan Pancasila. Yang pertama saya jelaskan yaitu bendera. Menurut Muhammad Yamin, tokoh pergerakan Indonesia, warna merah dan putih sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu, di mana pada saat suku Austronesia mendiami Nusantara. Mereka meyakini bahwa warna merah melambangkan matahari dan putih melambangkan bulan. Selanjutnya, Muhammad Yamin mengatakan bahwa warna merah dan putih juga sudah ada sejak masa Hindu-Buddha, misalnya pada Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Selain itu juga ada sejak penjajahan Belanda, misalnya pada saat Pangeran Diponegoro dan Sisingamangaraja ke-12 memanggil pasukannya untuk berkumpul dengan menggunakan warna merah dan putih. Perlambangan bendera merah dan putih terus berlanjut, di mana pada awal abad ke-20 para pelajar Perhimpunan Indonesia di Belanda menggunakan warna merah dan putih dengan lambang kepala kerbau di tengahnya. Kemudian organisasi Gabungan Partai Politik Indonesia menghapuskan kepala kerbau dan jadilah warna atau bendera merah putih seperti sekarang yang kita kenal. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan, tepatnya 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, PPKI mengesahkan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Untuk menjaga kondisi bendera Sang Saka Merah Putih, mereka menyimpan bendera tersebut di Istana Merdeka. Karena Sang Saka Merah Putih memiliki arti yang sangat penting, yaitu semangat dan persatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus menghormatinya dan tidak boleh sembarangan menggunakannya. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia belum mempunyai lambang negara. Pada tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen untuk merancang lambang negara dengan membentuk panitia lambang negara yang diketuai oleh Muhammad Yamin yang beranggotakan Ki Hajar Dewantara, Muhammad Nasir, M.A. Palampesi, dan Purbacaraka. Mereka bertugas untuk menyeleksi hasil sayembara yang diadakan oleh pemerintah. Pada saat itu yang terpilih adalah rancangan dari Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun, rancangan tersebut ditolak oleh pemerintah karena beranggapan mengandung simbol-simbol Jepang. Setelah itu, Sultan Hamid II menggambar figur burung Garuda oleh masukan dari Ki Hajar Dewantara. Karena Ki Hajar Dewantara melihat ada beberapa negara-negara yang memiliki lambang negara seperti burung elang Raja Wali yang di dadanya terdapat perisai. Gambaran tersebut diterima oleh pemerintah, tepatnya pada tanggal 10 Februari 1950. Pada tanggal 11 Februari 1950, lambang burung Garuda ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Lalu Presiden Soekarno menambahkan 3 hal dalam sketsa tersebut, yaitu yang pertama menambahkan jambul pada kepala Garuda, yang kedua mengubah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik, yang ketiga menggantikan pita merah putih menjadi pita dengan bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, setelah 4 kali dilukis ulang oleh Bula, pelukis
di Istana Merdeka. Pada saat maka sketsa oleh Hamid ditetapkan. Helai burung Garuda pada sayap, ekor dan leher melambangkan tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya, pada perisai di dadanya melambangkan Pancasila, dan pada cengkraman di kakinya yaitu Bhinneka Tunggal Ika melambangkan simbol negara kita. Yang ketiga yaitu Pancasila. Kata Pancasila tidak pernah luput dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI bertujuan merumuskan dasar filsafah negara Indonesia, tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada saat itu ada 3 tokoh yang mengemukakan tentang konsep dasar negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada pidatonya, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara, yaitu meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa, yang diberi nama Pancasila, yaitu Panca artinya 5 dan Sila artinya asas atau dasar. Kata Soekarno, dengan kelima dasar itulah maka kita akan menjadikan negara Indonesia negara yang kekal dan abadi. Tetapi BPUPKI belum menghasilkan keputusan tentang dasar negara Indonesia. Perumusan dasar negara Indonesia lebih mendalam dengan dibentuknya panitia yang berjumlah 9 orang, yang anggotanya terdiri dari 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Ahmad Subarjo, 4. Muhammad Yamin, 5. Abdul Kahar Muzakir, 6. Wahid Hashim, 7. Abi Kusno Cokrosuyoso, 8. Haji Agus Salim, dan 9. A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkannya Piagam Jakarta, sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan. Hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI. Ya, itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.